Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali sudah dan peserta yang Bapak hormati, anak-anak tercinta SMK Buana Karya, ya. Salam sehat. Semoga kita pada saat diberi amanah menjalankan perintah Allah dalam menimba ilmu, mudah-mudahan kita diberi kesehatan lahir batin dan kekuatan serta kesungguhan menggali ilmu untuk kemaslahatan, ya. Bapak sebagai Kapolsek Cinambo, nama Bapak Kompol Asep Surahman. Jadi ingin memberikan sedikit gambaran. Hari ini materinya terkait narkoba, ya. Karena waktunya setengah jam, sebetulnya paparan narkoba itu tidak cukup setengah jam, bisa sehari, 2 hari, atau 3 hari, ya. Hanya mudah-mudahan sedikit gambaran menjadikan manfaat bagi anak-anak sekalian, ya. Yang pertama masalah narkoba, ini tentang pengertian narkotika, ya. Narkotika sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintesis. Yang keduanya menyebabkan penurunan perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Dari sini aja yang terpenting, anak-anak jangan pernah sekali-kali mencoba, mendekati atau apalagi mencoba, ya. Barang siapa dalam aturannya melihat, mendengar, apalagi menjadi pengedar itu sendiri, sanksi hukumnya berat sekali, ya. Yang terutama sekali kita punya tuntunan hidup agama, maka pedomanilah agama itu. Karena agama itu benar menuntun kita. Jadi zat-zat yang termasuk narkotika ini adalah zat-zat yang apabila disalahgunakan itu akan menimbulkan kerugian sangat besar. Kerugian yang bisa meliputi kerugian lahir secara fisik, mental, moral, material, rugi diri, rugi orang tua, malu orang tua, keluarga, dan lingkungannya. Itu inti dari kalau kita sampai terjerumus, naudzubillah, jangan sampai kita terjerumus ke hal-hal yang sifatnya narkotika, ya. Anak-anak pasti sudah tahu, sudah dengar banyak korban, banyak pelaku, dan lain-lain yang sifatnya menjadi rugi. Rugi bagi diri, keluarga, bahkan negara. Perlu diketahui bahwa negara sekarang itu perang melawan narkotika. Perang, ya. Kalau udah perang, lawan. Caranya melawannya seperti apa? Kita kuatkan keyakinan kita dengan agama kita, ya. Ikuti apa yang menjadi pendidikan orang tua yang terbaik, baik di rumah maupun di sekolah, ya. Karena faktor-faktor yang lingkungan bisa berpengaruh, sangat berpengaruh apabila lingkungan itu tidak baik. Misalnya lingkungan di tempat tinggal anak-anak itu ada yang memang suka menggunakan, pengedar, atau pelaku itu sendiri yang biasa dia mencari keuntungan dari menjual bahan-bahan narkotika ini, ya. Intinya dari narkotika ini kebanyakan tidak manfaat, ya, kalau disalahgunakan. Sebetulnya ada beberapa bahan yang dipergunakan untuk kesehatan, untuk keilmuan, gitu, ya. Tapi situasi sekarang ini banyak oknum masyarakat, oknum kelompok masyarakat tertentu yang memang menghendaki negara ini hancur masa depannya, ya. Salah satu cara narkotika ini dimasukkan itu ke suatu negara,
yaitu salah satu cara untuk menghancurkan suatu negara itu sendiri. Dengan perang mereka sudah lakukan, kuat negara itu diperangin, tapi dengan meruntuhkan mentalnya, dengan memasukkan narkotika ini, itu akan cepat sekali luluh lantaknya. Karena orang akan menjadi generasi mudanya menjadi generasi penghayal, ya. Generasi penghayal, berdiri pun tidak bisa, ambruk, mati, dan hancurlah negara ini. Nah, sampai seperti itu ya. Nah ini, ada golongan narkotika. Golongan narkotika hanya dapat digunakan untuk golongan satu ya. Hanya untuk digunakan perkembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Opium, kokain, ganja itu apabila seseorang mengkonsumsi itu bisa memutuskan kurang lebih 16.000 urat saraf gitu ya. Sekali beberapa kali pakai lumpuhlah kita. Maka kadang-kadang orang luding, kadang-kadang orang tidak nyambung antara kalau diajak ngobrol dampaknya banyak sekali. Kalau para pelaku yang pernah menggunakan ini sangat bohongnya sangat besar. Sampai sumpah demi Allah, itu lakukan apapun, merasa dirinya benar, merasa dirinya tidak salah, apa yang dilakukan benar aja gitu kan. Jadi tidak peduli dengan lingkungannya, padahal dia sangat-sangat merugikan lingkungan itu sendiri. Ya, jangan sampai seperti itu karena akan menjadi sampah. Anak-anak perlu diketahui, kita ini di Indonesia itu seharinya itu 50 orang meninggal dunia karena narkotika. Sehari ya, sehari 50 orang, 50 jiwa itu meninggal sia-sia. Karena negara sudah darurat narkotika. Maka pimpinan negara ini menyatakan perang. Maka jadilah generasi bagian yang memerangi narkotika ini untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, untuk bangsa yang sejahtera, yang baldatun thayyibatun waraghun ghafur ya. Jangan sampai terpengaruh apabila ada orang yang mengiming-imingi, biasanya ada seseorang yang kelompok pengedar itu biasanya mendekati baik itu orang tua, remaja, anak-anak, tidak dibatasi, yang penting tujuannya tercapai. Ya. Misalnya begini, di tahun 2017 di wilayah Bandung Timur ini ada anak SD kelas 5, kelas 4, kelas 5 dan kelas 6 sudah menjadi peracik daripada narkotika. Ya, hanya Bapak nggak membocorkan, kasihan. Akhirnya orang tuanya dipanggil. Itu awalnya dari orang luar yang memang dia ingin menjual barang-barang haram itu, ingin mencari keuntungan sesaat dan tidak peduli lingkungan hancur. Yang penting dirinya dan kelompoknya banyak duit. Intinya itu, mencari duit, mencari kesenangan. Dijadikan maksiat ujung-ujungnya. Ya. Nah, pada saat anak itu terjadi sampai meracik, anak kelas 4, kelas 5, 6 SD itu, mereka mendatangi sekolah di luar jam sekolahnya. Pada saat jam-jam istirahat, biar anak-anak tahu, jadi si pelaku itu mengiming-iming dengan memberi makanan. Pertama ingin kenal, dan berhari-hari setelah kenal diberikan makanan, diberi uang, terus sampai kurang lebih 2 minggu, akhirnya merasa tertarik anak-anak itu, yang SD itu kelas 4, kelas 5, 6 itu, akhirnya diajak keluar, mabal, bolos dari sekolah. Nah, dari situ anak-anak itu mulai diberi semacam racikan-racikan. Katanya ini biar kamu pintar, biar kamu semangat sekolahnya, gitu kan. Ya diminumlah
dari jenis-jenis salah satu dari jenis-jenis narkotika ini, ya. Setelah diminum, anak-anak itu menjadi ketagihan. Setelah ketagihan, orang tua tidak kontrol. Orang tuanya yang selalu menyerahkan pada sekolah. Setelah menyerahkan pada sekolah, menyalahkan pendidik juga, ya. Jadi tidak introspeksi bahwa anaknya sebetulnya menjadi kewajiban utamanya dari rumah tangga, dari keluarganya, dari ibu bapaknya, tidak hanya mengandalkan dari orang tuanya, ya. Nah, akhirnya anak itu setelah ketagihan, tadinya dikasih gratis-gratis, akhirnya suruh beli sama si pelaku itu, Mister X itu. Setelah beli, karena dia ketagihan, harusnya akhirnya meminta ke orang tuanya, memaksa dengan kebohongan, bohong, disuruh iuran apa, dan lain-lain. Akhirnya terjadi fitnah juga, orang tuanya kok sekolah itu banyak permintaan gitu kan. Padahal tidak. Nah, sama anak itu dibelikan salah satu obat-obatan itu, narkotika itu, ya, barang-barang berbahaya itu, menjadi mengkonsumsi terus sampai akhirnya juga si anak itu melawan sama orang tuanya, nekat, tidak masuk sekolah dan lain-lain, yang akhirnya ketahuan. Polisi akhirnya mengendus itu di tahun 2017 itu, ya. Nah, setelah itu dipertemukan para pihak antara orang tua dengan pihak sekolah, akhirnya anak itu apa, dikarantina, apa, direhab, ya. Tidak kita ekspos karena itu di bawah umur. Hanya ini bagian daripada anak-anakku sekalian untuk mencegah. Manakala ada orang-orang seperti itu, tolong kalau ada orang yang mendekati tiba-tiba baik, tiba-tiba ingin kenal tanpa kejelasan, tolong diwaspadai, ya, apalagi di lingkungan sekolah. Jadi kasih tahu, Pak, tadi Pak Ibu guru ada orang begini, suka menunggu di depan sekolah. Ya, kalau pulang suka begini, suka menawarkan kebaikan seakan-akan baik, gitu kan. Itu hal-hal yang tidak biasa akhirnya menjadi biasa. Itu sedikit gambaran, ya. Jadi kembali 50 orang, 50 jiwa sehari di negeri kita itu meninggal dunia karena sakau, karena mengkonsumsi obat-obat terlarang ini, ya. Jadi kalau Bapak jelaskan sebetulnya nggak cukup setengah jam, Mbak. Hanya gambaran seperti itu diantaranya itu, ya, bahan-bahan yang mudah meledak. Nomor dua, ya, kelas 2 bahan yang mudah meledak karena gangguan mekanik seperti spiritus, alkohol, bensin dan sebagainya itu bisa diracik gitu. Jadi menjadikan sesuatu, pikir mereka inovatif, tapi inovatifnya keliru. Ya, logikanya seperti orang gila aja, ya. Orang yang bukan minuman harus diminum. Alkohol kan haram, homer, ya. Haram menurut agama. Kemudian kelas 3 bahan yang bersifat karsiogenik dan mutagenik, zat pewarna, pemanis makanan dan sebagainya. Misalnya kalau anak-anak ada beli jajanan di pinggir sekolah yang ada pewarnanya, itu tolong dihindari dan sampaikan kepada Bapak Ibu guru apabila ada yang orang jualan seperti itu, ya, supaya nanti diteruskan ke pihak berwajib. Kelas 4-nya bahan korosif sedang dan lemah seperti kosmetik dan alat kesehatan. Maka kalau nanti anak-anak remaja sudah gadis mau misalnya bersolek, nanti tanya-tanya dulu yang legal-legal aja, yang ada referensinya dari kesehatan, ya. Jangan sembarangan beli. Nanti itu bisa merugikan diri kita, bisa merusak wajah kita dan lain-lainnya. Lanjut, Pak. Ciri-ciri yang memiliki kecenderungan untuk terjerat penyalahgunaan narkoba. Satu, sifat mudah kecewa dan cenderung menjadi agresif atau destruktif, ya. Mudah kecewa itu karena dia menjadi penghayal tingkat tinggi, ya. Pada saat keyakinannya menjadi menurun, tapi keinginannya meningkat. Keyakinannya menurun, keinginannya meningkat, tapi dia tidak mau berusaha, ya. Inginnya mudah didapat, maka akhirnya destruktif sifatnya, ya. Maka melawan kepada orang tua,
bisa melakukan pencurian dan lain-lain. Itu dampaknya sangat luas sekali. Terus perasaan rendah diri. Perasaan nomor 2-nya perasaan rendah diri. Perasaan rendah diri itu karena tadi yang mentalnya sudah kena dari sifat-sifat yang nomor 1 itu. Jadi merasa rendah diri padahal dia utuh gitu kan. Secara fisik utuh ya, enggak kekurangan, normal. Tapi karena mentalnya sudah kena yang di awal tadi ada sifat mudah kecewa eh, karena yang dipengaruhi itu sifat mentalnya. Setelah mental, fisiknya rusak akhirnya kan. Perasaan rendah diri dan selalu mengurung diri, kemudian tidak percaya diri, rasa ketakutannya sangat tinggi. Karena sebetulnya dirinya itu salah. Nuraninya yang baik itu sebetulnya muncul. Begitu Pak Guru ya. Tapi karena sudah eh, dikemas sama obat-obat terlarang itu, yang merasukinya, yang memutuskan urat saraf itu, yang menjadi tidak normal lagi. Bahkan makanya kenapa menjadi akhirnya ujung-ujungnya sakau ya, karena sudah overload, kemudian segala sesuatu yang berlebihan akan merugikan dirinya sendiri dan lingkungannya. Ya. Kemudian yang ketiga, tidak bisa menunggu atau bersabar yang berlebihan. Memang orangnya eh, tadi itu karena perasaan rendah diri dan cemas, selalu cemas karena pada saat tenangnya itu kalau dia sudah sedang mengkonsumsi seakan-akan bahwa barang itu bisa meyakinkan dirinya padahal mengibulinya ya. Kemudian suka mencari sensasi, melakukan hal-hal yang mengandung resiko bahaya yang berlebihan. Misalnya tidak sedikit orang misalnya di pantai, dia selfie pinggir tebing yang curam. Itu salah satunya. Dan kejadian itu ya, akhirnya kecebur, meninggal dunia. Itu salah satu ciri sensasinya karena halusinasi-halusinasi yang uh, mereka dapatkan dari hasil konsumsi barang-barang haram tersebut. Kemudian keterbelakangan mental, jelas kalau keterbelakangan mental tadi beribu-ribu urat saraf pada saat kita mengkonsumsi putus ya, putus. Seperti halnya kalau sebuah kendaraan roda 2, kalau kabelnya ada yang terputus aja, misalnya kabel ke lampu penerangan putus kan nggak nyala ya Pak ya. Seperti itu misalnya ya. Kalau sudah keterbelakangan mental, yang rugi dirinya, keluarganya. Kemudian membuat malu keluarga. Ketujuh, kurangnya motivasi, dorongan untuk mencapai satu keberhasilan dalam pendidikan, pekerjaan lapangan, dan kegiatan lainnya. Semua anak-anak, jadi kalau kita mau mencari ilmu, tetap kita minta restu dulu dari orang tua ya, dari ibu bapak, karena dalam agama muliakanlah ibu bapakmu ya, muliakan ibu bapakmu, minta doa restu kepada beliau-beliau itu supaya kita berkah, supaya kita terhindar dari hal-hal yang tidak manfaat. Maka motivasi keluarga, orang tua, saudara, dan lingkungan itu menjadi hal yang kuat untuk menjadikan diri kita percaya diri dalam mencari ilmu ya. Kemudian anak-anak jangan ragu untuk selalu berkomunikasi dengan orang tua kalau di rumah, kemudian dengan ibu pengajar di sekolah ya. Jadi sampaikan yang sekiranya tidak paham, minta pemahaman, jangan sampai kita tidak berhasil ya dalam mencari ilmu ini karena harus manfaat. Kemudian prestasi belajar menunjukkan hasil yang cenderung menurun otomatis karena dia sudah tidak bisa fokus untuk belajar. Ya, boro-boro mau belajar, kalau bisa tidur aja di rumah, mengkonsumsi barang haram itu, ya. Kemudian inginnya indah, hidupnya indah, penuh khayalan aja. Inginnya enak, nyaman, sudah. Saya ingin senang-senang aja. Pokoknya
hidup ini happy menurutnya. Ada suka obrolan waktu muda suka-suka, sudah mati masuk surga katanya begitu ya. Padahal keliru itu ya. Kemudian kurang berpartisipasi dalam kegiatan ekstrakurikuler. Tadi itu dari yang ke atas tuh kecenderungan tidak terputus, Pak. Jadi bohong dan lain-lain semua, karena semuanya akan merusak fisik mentalnya, ambruk aja ya. Untung aja masih bisa sekolah misalnya, untung aja masih bisa ketahuan. Yang tentunya tidak bisa dibiarkan nanti Pak Guru ya. Nanti itu anak itu harus direhabilitas ya. Mudah-mudahan di kita tidak ada seperti itu ya. Tinggal niatkan aja, anak-anak sekolah di sini itu harus benar ya. Negara memfasilitasi sekolah ini baik sekali ya, tolong dimanfaatkan, jangan disia-siakan. Jangan disia-siakan waktunya juga ya, karena tidak selamanya anak-anak muda, pasti bakal tua, pasti bakal punya keinginan dan lain-lain ya. Tentunya keinginan itu harus diraih dengan yang baik. Kemudian cenderung memiliki gangguan jiwa otomatis itu ya, kecemasan, obsesi, apatis, menarik diri dalam pergaulan, depresi, kurang, itulah hal-hal yang rugi sekali. Akhirnya tidak manfaat, akhirnya bisa dibilang sampah masyarakat. Cenderung mengabaikan peraturan, karena dirinya sudah tidak fokus lagi. Bagaimana kita mau, karena melihat cahaya aja, melihat cahaya aja, kalau kita mengkonsumsi tertentu misalnya, karena saya menjelaskannya nggak cukup pasti Pak. Ya. Yang penting yang sifatnya narkotika ini ya. Jadi bagaimana kita mau ikut aturan ya. Dari rumah aja dia udah males kalau sudah ketergantungan. Bagaimana dia tahu aturan di rumah sendiri aja dia sudah tidak tahu aturan bangun jam berapa. Apalagi kalau dia itu punya agama harus sholat subuh misalnya, yang beragama Islam, dia sudah nggak tahu lagi. Maka cenderung mengabaikan peraturan. Semua nggak ada artinya bagi dia. Putus sekolah, nah ini tentu pasti ada konsekuensi dari sekolah kalau anak-anak melakukan pelanggaran atau mendekati hal-hal yang dilarang itu oleh negara maupun agama, dilarang ya. Jangan sampai anak-anak putus sekolah ya. Kemudian perilaku antisosial pada usia dini, sering mencuri, berbohong kan. Tadi sudah disebutkan bahwa nanti akan larinya kenakalan remaja dan lain-lain. Misalnya kenakalan remaja sekarang banyak geng motor, ikut-ikutan geng motor ya. Ikut misalnya dia tidak tahu sebetulnya apa yang menjadikan geng motor itu. Hanya melihat, mendengar yang tidak, kalau untuk yang tidak manfaat cenderung sensitif Pak. Gitu. Kalau untuk yang baik ditolak gitu. Dengan fisik dan mentalnya itu ditolak. Kalau yang negatif bereaksi. Orangnya begitu Pak, sifat-sifatnya, wataknya. Nah dari hal-hal tadi bisa cenderung orang mencuri atau mengganggu ketertiban umum, misalnya dengan cara motor-motoran, motor yang harusnya utuh, ada spionnya, knalpotnya yang normal, standar, spekteknya sudah jelas ditentukan, untuk keselamatannya, untuk kenyamanan digundulin supaya knalpotnya diganti dan lain-lain. Semua itu ada aturannya. Misalnya orang pakai knalpot bising itu bisa diancam denda kurungan dendanya 500.000, kurungannya 1 bulan itu Pak. Ada pasal-pasalnya di Undang-Undang Lalu Lintas ya. Sifatnya merugikan lah gitu Pak ya. Kemudian mereka untuk tawuran antar pelajar ya itu cenderung dilakukan dan reaktif untuk melakukan itu kalau ada yang mengajak ya. Padahal orangnya pendiam. Tapi kalau sudah lari ke situ dia akan seperti menemukan jalannya gitu Pak.
Jadi sifat-sifat yang dari narkotika ke kenakalan remaja itu ada sifat-sifat yang bertentangan dengan norma kehidupan, ya. Yang akhirnya otomatis putus sekolah pasti dikeluarkan dengan konsekuensi aturan sekolah. Ya, kalau tidak mau dibina, akhirnya menjadi anak jalanan, gelandangan dan lain-lain. Bahkan oleh orang tuanya dan lain-lain diasingkan. Kalau orang tuanya yang tidak memahami ya Pak ya. Kalau memang orang tuanya sayang orang anaknya, tentunya dia akan direhab, dididik baik-baik, diupayakan semaksimal mungkin dan berkoordinasi dengan pihak sekolah. Ya, mudah-mudahan orang sampaikan pada orang tua, tolong didik saya sebaik mungkin, tolong didik saya ya. Ibu bapaknya harus selalu berkoordinasi dengan pihak sekolah, tidak mengandalkan pihak sekolah. Begitu anak keluar dari rumah, kita itu harus melakukan pemantauan selaku orang tua pada anak-anak. Tolong sampaikan kepada ibu bapaknya ya. Jadi kewajiban orang tua dan pihak sekolah itu menjadi amat penting melalui komunikasi. Dampak kenakalan remaja tentu ya dari diri sendiri atau pribadinya terhadap kesehatan, kurang bersemangat, kreativitas tidak ada, hilang masa depan. Artinya lumpuh, lumpuh sudah tidak berdaya, tidak manfaat. Kalau sudah tidak manfaat, susah diobatinya. Lebih baik mencegah daripada mengobatinya. Kemudian di tengah masyarakat dia akan selalu merasakan masyarakat. Misalnya, kemudian keduanya dikucilkan oleh masyarakat sebagai konsekuensi dari perilaku mulai dari kenakalan remaja itu. Situasi masyarakat tidak kondusif karena kemarin aja kayak kemarin di wilayah sini Pak, Cisaran Wetan, ada orang jualan bakso. Pertama dia beli, bayar. Keduanya dia beli lagi dan rame-rame. Keduanya dia sambil mabuk. Akhirnya karena si tukang baksonya lagi ngeladangan yang lain, akhirnya digoyang-goyang, akhirnya tukang baksonya mau dipukulin. Ini kemarin terjadi di sini. Ini dampak daripada ini. Dari mulai narkotika, obat-obat terlarang, kenakalan, dan kemarin ya sekarang lagi dicari. Baru kejadian kemarin. Jadi bukan katanya ini, tapi nyatanya ada ya bahwa lalu si tukang bakso itu mau dikeroyok tapi menghindar, begitu pulang lagi baksonya semua ditumpahkan, ya rodanya digulingkan Pak. Jadi ya itu meresahkan masyarakat, jadinya merugikan sekali. Orang tukang bakso itu kan punya keluarga, dia mencari nafkah, dia pulang nggak bawa apa-apa, akhirnya lapor ke polisi. Ini baru kemarin terjadi. Anak-anak tolong hindari perilaku-perilaku itu ya, jangan sampai merugikan. Kemudian, nah akhirnya kan situasi masyarakat tidak kondusif. Ini di sini nih, di belakang nih Pak. Sampai ibu-ibu, bapak-bapak, Pak, tangkap, penjarakan. Sampai begitu. Kita lagi mencari, ini baru kejadian kemarin. Tukang baksonya udah lapor tadi malam, kita lagi nyari pelakunya. Itu ternyata kelompok-kelompok orang yang tadi itu narkotika, obat terlarang, larinya kenakalan remaja, dan akhirnya nih meresahkan masyarakat. Akhirnya dikucilkan kan ke ibu-ibu, bapak ini bapak udah meresahkan dan lain-lain. Udah bawa aja Pak, cari Pak, kabur kemana juga cari Pak. Gitu. Kemudian yang ketiga untuk bangsa, apalagi untuk bangsa ya, dirinya sendiri jelas tidak manfaat. Hilang rasa patriotisme. Mau apapun dia sudah tidak peduli lagi. Boro-boro ngerti patriotisme juga enggak Pak Guru ya. Kemudian rusak moral generasi bangsa. Kecuali kalau ada yang demo-demo dia ikut walaupun tidak tahu apa-apa. Yang penting misalnya ada orang yang mensponsori supaya bisa wilayah ini, negara ini kacau gimana. Yang penting saya dapat duit, lumayan buat rokok juga atau untuk beli narkoba lagi gitu. Atau obat-obat terlarang ya. Kurangnya kreativitas udah kalau ngomong kreativitas boro-boro gitu kan. Dirinya aja selalu tidur, tidur, makan, lapar, haus, kemudian keluar pun ingin mencari barang-barang itu. Hanya ada hidupnya anak dalam hayalan. Itu Pak Guru ya. Jadi mudah-mudahan anak-anak tidak melakukan hal-hal yang sifatnya
bertentangan dengan agama dan negara. Jelas ada konsekuensi, ya. Cukup tuh, Pak? 5 menit. Gimana? Jelas ada konsekuensi ya. Sebetulnya Bapak ingin menjelaskan secara detail, tapi hanya waktunya aja. Mungkin lain kali kita sering ketemu mungkin ya Pak ya, kita acarakan ya Pak ya. Yang jelas dari diri kita sendiri aja, niat sekolah ini untuk hal yang manfaat. Ya, jangan pernah menyia-nyiakan ibu bapaknya, jangan pernah menyia-nyiakan sekolahnya, junjung tinggi keluarga dan sekolah ini. Mudah-mudahan anak-anak dari sekolah ini, dari rumah sampai sekolah ini, dengan niat bismillah, mudah-mudahan menjadi orang-orang yang bermanfaat dunia akhirat ya. Amin ya. Tolong titip, sampaikan salam pada ibu bapak, kemudian mencari ilmu yang baik di rumah maupun di sekolah ya. Bangunlah kasih sayang, bangunlah kekeluargaan yang kuat ya. Hanya Bapak pesan juga, tolong apabila ada orang-orang yang tidak dikenal, yang tidak biasa, bisa menawarkan barang-barang yang tidak jelas, sampaikan minimal kepada ibu, bapak guru kalau di sekolah, kalau di tempat tinggalnya kepada aparat setempat ya. Jangan ragu untuk melaporkan juga ke pihak polisi misalnya, apabila ada hal-hal yang mencurigakan. Sekarang banyak kita punya HP, misalnya orang mencurigakan, ini dapat merusak, foto aja, ya, foto. Nah, tanggal berapa itu? Apa? Karena hal yang tidak biasa, tiba-tiba ada orang yang biasa di sini, itu harus dicurigai. Ya. Artinya kita bukan selalu menuduh orang, tidak. Tapi kalau yang sifatnya ke hal yang negatif, segera diinformasikan ya, anak-anak ya. Jadi sedikit gambaran ini, jangan sampai kita salah arah. Ya. Upaya-upaya pencegahan kenakalan remaja ini sedikit lagi ya, preventif ya, pencegahannya. Satu, melakukan pembinaan penyuluhan, berarti selain dari orang tua, keluarga, tentu di sekolah ada sarananya ya Pak Guru ya, ada sarana untuk meluruskan hal-hal yang seharusnya tidak dilakukan. Kemudian tingkatkan pemahaman terhadap bahaya narkoba. Jelas bahaya narkoba itu tadi sedikit gambaran ya Neng ya, sangat merugikan ya. Diri, lahir batinnya, keluarganya, boro-boro kita membangun bangsa. Kemudian preventifnya direhabilitasi, mudah-mudahan tidak ada di sini, jangan sampai. Kemudian represifnya pasti konsekuensi dengan ada hukum. Pasti harus berhadapan dengan hukum, kemudian mempersempit peredaran narkoba dan memutus mata rantai supaya tidak melebar kemana-mana, supaya tidak melebar ke kenakalan remaja, menjadi sampah masyarakat, menjadi gangguan kamtipmas. Itu yang sementara sedikit gambar yang perlu disampaikan. Barangkali ada yang bertanya, silakan anak-anak. Baik, buat anak-anaknya ada yang mau bertanya, silahkan, masih ada waktu walaupun mepet. Ya, Bapak Kapolsek Sinambul, saya ucapkan terima kasih. Takutnya nanti keburu habis waktunya. Terima kasih banyak sudah menyempatkan diri ke SMK Buana Karya. Terima kasih banyak. Mungkin ada satu pertanyaan sebelum nanti waktunya habis, Pak. Banyak yang berpikir bahwa ngelem, biasanya lem Aibo nih Pak nih. Katanya itu bukan narkoba Pak, itu kan lem gitu. Jadi nggak apa-apa kalau ngelem gitu. Itu gimana Pak? Nah, sebetulnya kan itu bahan bukan alami ya Pak, sintetis ya Pak ya. Itu adalah kategori narkotika. Yang tadinya untuk kemanfaat, lem itu untuk merekat hal yang perlu dilem, ini dimanfaatkan yang tidak lain, tidak jelas. Ya. Dia pakai ngisap terus sampai dia putus juga urat sarafnya. Ya. Sampai nih di wilayah nggak akan sebutkan, tapi di seberang sana, Pak Guru, di seberang wilayah kita, itu sampai orangnya sekarang dibawa ke rumah sakit. Dia tiap hari ngelem. Sekarang masih ada usia sekitar 17 tahun. Dia ngelem udah 3 tahun, Pak.
sekarang ada di rumah sakit jiwa. Maka itu harus sebetulnya karena salah salah ini ya, salah mengartikan, salah menggunakan objeknya. Sama aja, spiritus juga untuk apa misalnya, atau alkohol juga untuk apa. Ya spiritus saja diminum, kan gitu kan, alkohol juga diminum, kan bukan minuman itu kan. Kecuali untuk hal-hal tertentu. Spiritus untuk apa? Misalnya untuk bahan bakar, misalnya kalau di kampung ada petromak pakai spiritus bahan bakar, ya kan? Atau untuk mencampur zat yang kental.